pagi sahabat, hari ini kita akan bertemu dengan seseorang yang sangat spesial. Kita diundang ke office beliau. Siapa beliau? Pak BTP. Ya, Pak Basuki Cahayapurnama. Kita akan berdiskusi tentang kesehatan otak dengan beliau. Ayo, mari kita ikuti diskusi. Dr. Joy, terima kasih ya sudah bersedia datang ke kantor saya. Terima kasih ya atas undangannya juga Pak BTP. Ya, saya ingin sekali mendengar gitu ya, terutama soal otak. Karena kan kita tahu kan terakhir-terakhir ini banyak sekali teman-teman kita tiba-tiba sudah jatuh atau gitu kan, terus katanya otaknya pecah macam-macam. Ya, jadi saya kemudian kenal teman Dr. Joy, Dr. Marjono ya. Iya. Itu ngerti. Nah, saya pikir ya ada waktu kita ngobrol-ngobrol. Nah, terutama soal otak gitu ya. Kesehatan otak. Nah, ini sebagai dokter ini kayaknya udah jadi dokter bedah otak berapa lama nih? Masih muda udah dokter bedah. Saya lulus sekolah bedah otak itu tahun 2012, Pak. Dari Bandung. Pas saya jadi gubernur, kayak waktu Iya, Pak. wakil gubernur. Ya, terus kemudian melanjutkan pendidikan di bidang aneurisma otak di Finlandia. Nama itu aneurisme. Aneurisma otak. Finlandia ya? Sampai menyelesaikan S3 juga di sana tahun 2017. Enak dong, udaranya bersih. Bersih, Pak. Di Helsinki nya. Di Helsinki. Wah, enak. Ya. Terus kemudian juga sempat menjalani pendidikan kateterisasi otak untuk aneurisma juga. Di kateter itu. Iya, di Di Seoul. sana juga. Oh, Seoul. Di Seoul National. Di ibu kota ya. Iya, di ibu kota, Pak. Berarti memang cuma ada satu yang kalah sama saya, dokter. Dokter belum pernah sekolah di Brimob. Oh, belum. Kalau saya udah lengkap, udah tamat SD, SMP, SMA, S1, S2, dan lulusan Mako Brimob. Luar Itu biasa. intensif 2 tahun, 2,5 bulan, 2 tahun potong liburan ya. Aku pengen penasaran juga, kok bisa kepikiran mau masuk ke spesialis otak gitu ya? Karena otak organ yang paling spesial, Pak. Dan kebetulan Bukan karena suka makan otak-otak. itu juga, Pak. Gulai otak, Pak. Jadi memang karena otak itu dalam menangani penyakit otak itu seorang dokter tuh betul-betul harus membuat sebuah perencanaan, membuat sebuah treatment yang betul-betul sangat terfokus dan tidak boleh ada kesalahan. Karena jaringan otak itu adalah satu-satunya jaringan yang bila rusak itu sulit untuk kembali lagi. Artinya, contohnya di otak itu kita ada pusat untuk bergerak. Begitu dia rusak, itu akan mengakibatkan kita jadi lumpuh dan itu sulit untuk kembali lagi. Nah, itulah tantangannya, Pak. Kenapa mau jadi Berarti bedah otak? kita juga mesti percaya banget ya, kalau dokter iseng dikit bahaya dong. Bahaya banget, Pak. Di Jakarta umumnya kasus tanganin otak ini apa aja ya di Jakarta ya? Ada perubahan tren, Pak. Kalau dulu 10 tahun yang lalu mungkin yang banyak itu adalah cedera kepala. Ya. Nah, tapi seiring dengan kesadaran masyarakat meningkat, pakai helm. Biasanya tuh cedera sepeda motor. Ada kecelakaan gitu ya? Iya. Nah, itu berkurang dan seiring juga dengan penambahan usia. Jadi yang banyak sekarang ini lebih ke arah stroke, Pecah gitu ya? pecah dan penyumbatan. Oh. Jadi dua penyakit itu. Dari semua kasus yang paling menarik itu kasus apa tuh? Biasanya kan ada kan, ya kasus-kasus itu pasti ada sesuatu yang Ya, paling menarik gitu biasanya. yang paling Paling saya inget lah, atau paling berkesan gitu kan. sebenarnya semua kasus otak tuh bagi saya, Pak, Ingat sangat semua? berkesan, sangat Pasiennya berkesan. inget semua? Pasiennya saya ingat semua karena nggak sembarangan juga kan kita akan membuka otak seseorang. Tapi yang paling berkesan itu kasus bypass pembuluh darah otak. Oh, jadi kayak jantung, Kayak jantung. kayak bypass, tapi ini Betul. ini Pembuluh otak. penyumbatan di bypass gitu. Betul, Pak. Saya baru dengar loh. Iya. Ada Jadi memang tuh ilmu yang relatif baru dan ya memang lagi di Korea belajar itu. di Korea belajar, terus kemudian di Finland juga sempat belajar. Jadi memang itu tujuannya adalah untuk menambah aliran darah. Jadi mirip kayak penyakit jantung, Pak. Masalahnya Kalau kalau sakit di kepala juga itu kali ya, Hah? kurang jalan darah kali ya. Enggak juga, macam-macam, ada hubungannya. iya, Pak, macam-macam bisa salah satunya kurang aliran darah.
Nah, jadi tujuan kita bypass itu, cantiknya penanganan bypass ini adalah karena tujuannya mencegah. Kasih ring juga gitu, seperti jantung, beda ya? Ada juga Pak, itu dengan kateterisasi. Jadi nanti kalau misalnya ada pasien yang kekurangan aliran darah otak misalnya, itu akan kita analisis. Kira-kira bisa nggak dipasang ring? Kalau bisa, kita akan pasang ring. Kita boleh beli sahamnya tuh begitu tuh. Masa depan akan makin laku nih soalnya nih. Betul sekali Pak. Kalau nggak bisa, baru kita bypass. Jadi seperti itu. Ini dokter kan aneurisma istilahnya ya. Ini saya baru pertama kali dengar juga nih. Itu udah gitu sekolah banyak pengalaman. Sempat tulis buku nggak supaya tentang pengetahuan? Kan masyarakat nggak gitu ngerti loh. Saya aja pertama kali dengar nih. Aneurisma ya, otak ya, neuro ya. Iya, aneurisma. Ya, aneurisma. Iya. Baru dengar saya. Iya. Jadi cuma tahu neonya doang nih otak gitu kan dari situ ya. Iya. Jadi memang terus terang penyakit ini bukan penyakit baru, penyakit lama. Cuman memang di kita ini memang masih belum terlalu populer, Pak. Jadi aneurisma itu kayak benjolan. Jadi itu dinding pembuluh darah itu dia bisa ada benjolan, gelembung. Kayak balon tiup gitu ya? Betul, bisa Pak. kayak gitu ya? Betul. Oh di otak juga gitu? Iya. Dan itu makin lama makin besar. Makin besar kayak balon. Makin tipis. Itu dulu saya dengar apa betul dok? Bisa himpit misalnya yang mata atau ada saraf yang lain bisa jadi buta atau telinga gitu Benar gitu sekali, ya? Pak. Nah cuman yang paling sering justru bukan karena himpitannya itu Pak. Yang paling sering itu dia nggak bergejala, tiba-tiba pecah karena tipis. Nah kalau udah pecah itulah yang sangat fatal. Nah untuk itu makanya itu memotivasi saya untuk menulis buku tentang aneurisma otak ini, Bapak Gak bisa. Ini lama kok ngajar nih, jadi profesor ini. Siap Bapak. Yang ngajar jadi profesor nih. Jarang lah ada orang sampai ke tahap ini ya. Indonesia kasih, beruntung punya Dr. Joy mau pulang. Terima kasih. Ya kan nggak gitu banyak juga. Cuman kita tahu ada dokter apa, nama apa yang tua gitu itu udah tua. Ada berapa dokter teman saya tahu sih. Masalah otak. Orang yang masih baik ke Singapura kejadian gitu. Nah saya juga ini mohon maaf ya dok ya. Saya ini orangnya pengen taunya banyak. Siapa? Kalau orang udah seperti itu kan bisa ada penanganan. Nah atau ada saran tipnya apa sih supaya menjaga kita punya kesehatan otak ini gitu loh. Supaya jangan sampai gelembung kayak tadi gitu. Nah, memang kalau untuk penyebab gelembungnya itu sampai sekarang masih belum diketahui. Cuman ada faktor risikonya, Pak. Nomor satu, dan itu penelitian di Finland juga, merokok. Riwayat merokok. Untung saya nggak ngerokok. Untung. Kelihatan. Moga-moga Bapak selalu sehat, Pak. Amin. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Wah, emosi saya udah habis sekolah di Makobrimob udah bisa kendalikan emosi. Syukurlah. Riwayat keluarga punya stroke atau punya aneurisma juga. Oh, bersyukur juga Tuhan. Di atas saya itu nggak ada tuh. Nggak ada. Minum alkohol yang berlebihan. Nggak demen juga Pak. Nggak demen juga. Syukurlah. Jadi berlebihan itu kalau minum lebih dari 1 botol wine per minggu, kira-kira hitungannya. 1 botol per minggu. Kalau cuma sekali-sekali diajak teman kayak Pak Tom minum segelas, tidak setengah signifikan. gelas oke lah ya. Oke. Terus kemudian ada penyakit-penyakit khusus tertentu seperti yang membuat penipisan dinding pembuluh darah. Ada juga penyakit itu? Ada. Bisa Jadi penyakit-penyakit kolagen yang membuat pembuluh darah itu jadi tipis. Oh, saya baru dengar itu. Ya, contohnya kayak penyakit lupus itu juga bisa menyebabkan terjadinya aneurisma ini. Dan nah ini penelitian menyatakan bahwa ternyata wanita apalagi di atas 40 tahun lebih cenderung bisa kena. lebih cenderung kena aneurisma otak. Kenapa tuh dok? Itu saya bersama teman-teman sudah meneliti bahwa kemungkinan karena masalah hormonal. Jadi estrogen sebagai pelindung dari dinding pembuluh darah itu Estrogen justru lindungin. melindungi pada saat wanita itu mendekati menopause, maka perlindungan pada dinding pembuluh darah menjadi berkurang, mengakibatkan tipis. Dokter mau dengar nggak teori saya kenapa perempuan lebih Siapa? potensi? Karena perempuan tuh kalau laki-laki otaknya itu kalau dibaca itu per-kotak-kotak. Dia orang laki itu mikirnya per-kotak-kotak dong. Ini saya dengar di cerita yang viral gitu. Ini mau ilmu kedokteran.
Kalau perempuan, otak itu kayak listrik, nyambung semua. Jadi kalau udah satu konsep nyambung semua tuh kan. Mungkin karena itu konsep lebih mudah ya. Kalau lagi kan per kotak. Kayak kita kalau kapal selam tenggelam kan, akhirnya kan per kotak tuh. Nah, ini kalau kena satu, belum nembus yang lain tuh nggak? Kalau yang perempuan senggol satu, semua cerita dikeluarin gitu loh. Nah, itu Bisa, otak Pak. perempuan. Ini teori dokter Ahok yang nggak lulus. Mungkin jadi bahan penelitian nanti, Pak. Saya sudah pernah MRI otak. Oh, sudah? Sudah. Oh, ya. Tapi sebelum masuk ke Makobrimob. Ah, Ya, karena saya terlalu tegang, marah-marah terus. Ya, teman-teman saya khawatir. Ini jangan-jangan otaknya pembuluhnya bisa lepas kan nih atau gelembungan nih. Jadi masuk, scan semua. Ya puji Tuhan, bagus banget. bagus ya, Ya waktu syukurlah. saya marah-marah juga, staff saya dulu takut saya stroke kan. Sempet tuh karena saya beruntun membahas anggaran selama hampir 2 minggu. Dari pagi sampai tengah malam lagi. Nah, jadi anak magang khawatir. Tiba-tiba saya keluar, saya kaget kenapa wartawan begitu banyak ya. Kenapa ada ambulan gitu loh. Saya tanya, ada apa? Enggak Pak, kami dilaporkan gubernur ada stroke gitu loh. Wah, saya langsung masuk cari tahu siapa yang panggil di ambulan. Saya dia ngaku, saya Pak. Kenapa? Karena saya Bapak marah udah merah gitu, saya udah takut Pak. Ambulan standby kan. Saya bilang, udah gini aja ya, terima kasih, sekarang kamu tunggu. Bagian mediknya di dalam belakang ruangan saya rapat. Kamu dengar kalau saya lagi pas puncak lagi marah-marah nih, saya langsung ke belakang kita tensi. Begitu tensi 120/80. Kenapa? Nggak marah 110/70 soalnya. Jadi kalau pas marah jadi pas, itu buat penutup kita. Terima kasih buat waktunya. Ya, Terima kasih, Pak. mungkin dokter mau tanya sesuatu. Ya, jadi justru yang paling penting waktu saya sekolah di Finland sama di Korea Selatan, kalau ada faktor-faktor risiko itu, mereka dapat fasilitas screening otak. Oh. Jadi kan saya sempat nanya tuh sama, BPJS nggak mungkin kasih. Nah, itu dia. Mahal deh. tapi BPJS-nya mereka cover. Kecuali DKI dulu, cover dulu kalau itu. Ya. Kalau saya. Jadi saya sempat nanya, Prof, ini kan mahal Prof, kalau setiap orang yang punya risiko ternyata di screening dan kemudian ternyata banyak yang normal juga kan. Tapi jawabannya si Prof ini lebih mahal kalau kena stroke. Satu, apalagi kalau orangnya masih muda. Betul. Dia Mati nggak mati, di nggak opname. mati, Wah, betul. di ICU itu lebih mahal. Biaya tinggi plus produktifnya dia Pak hilang. Ya. Saya setuju tuh. Harusnya pemerintah memang kita menyontek negara-negara Skandinavia. Ya, kebetulan saya lihat negara Skandinavia ini kesehatan itu baik. Mudah-mudahan negara kita menuju ke sana. Mudah-mudahan Pak. Yang penting dokter saya harap ketemu lagi nggak lama ngajar-ngajar jadi profesor. Siap, terima kasih atas Yang penting doanya, saya Pak. kita ketemu lagi jangan di ruang bedah dok. Jangan Pak. Kita ketemu tempat makan aja Di dok. tempat makan, siap. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Terima kasih banyak ya. Pak BTP. Bukunya jangan lupa tanda tangan buat saya. iya, siap. Sahabat, saya baru saja selesai interview dengan Pak BTP. Beliau tuh luar biasa sekali, sangat visioner dan berpikiran terbuka. Jadi sahabat harus menyaksikan video ini. Salam otak sehat, salam dokter.